langsung saja kita mulai untuk melanjutkan pertemuan ketiga ini. Ya, Langsung saya serahkan ke Mas Domi. Silakan Mas Domi. ya, halo, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa kembali hadir di pertemuan untuk kita obrol-obrol soal NFT dan sekarang ini udah ke sesi 3 ya berarti ya. Mungkin dari teman-teman sendiri udah mencoba semua sampai malam ini, mungkin ada beberapa yang sudah berhasil atau ada pertanyaan atau ada mungkin kesulitan, bisa langsung kita carikan solusinya, karena memang yang di edisi terakhir ini kita berharap untuk teman-teman memang bisa langsung akses dan aktif di beberapa akun yang kemarin kita coba tes, seperti mungkin untuk Indodax, lalu Kukainya, lalu untuk yang beberapa di marketplace-nya begitu. Jadi sebenarnya untuk yang di sesi ini saya berharap teman-teman ini yang nantinya memang akan banyak bertanya atau berbagi ceritanya, supaya nanti teman-teman yang lain juga bisa mendengarkan, mungkin ada keluhan yang sama, bisa kita carikan solusinya gitu. Mungkin langsung aja kali Mbak Berta ya, teman-teman yang sudah mempraktekkan atau teman-teman yang sudah menemukan kesulitan, bisa langsung kita mulai saja. Mau kita obrolkan dari mana gitu? Ya, boleh langsung saja Mas Domi. Teman-teman silakan, kalau mungkin memang ada yang mau langsung share screen juga boleh, supaya nanti bisa terlihat kesalahannya di mana, lalu mungkin nanti kita coba langsung kita mempraktekkan mencari solusinya begitu. Selamat malam, Silakan Mas teman-teman, Domi. siapa yang mau Halo, selamat mencoba? malam. Ya, halo, selamat malam. Ya, Aat ini Mas Domi mau nanya Ya. ini Mas. Ya. Oke Mas, saya ini kan emang belum pernah yang namanya bermain dengan Indodax dan Kukai dan seterusnya itu. Jadi baru nyoba di kali ini gitu. Terus kemarin saya itu sudah mencoba untuk transfer ke Indodax gitu. Saya waktu itu transfer, yang saya pertanyakan memang di Indodax itu banknya itu cuma 3 itu Mas ya? BCA, Betul. Sinarmas sama Mandiri. Betul. Oke. Jadi kalau informasi yang saya pernah ngobrol dari pihak Indodax masih dikoordinasikan supaya bank-bank lain bisa masuk. Tapi kalau memang ada teman-teman yang merasa kesulitan soal banknya, bisa langsung dipakai Alfamart dan Indomaret begitu, Mas. Kalau di Alfamart Indomaret apakah kena semacam biaya transfer juga? Kalau di bank beda bank kan kena tuh 6.500 gitu kan? Kalau nggak salah hampir sama sistemnya, Mas. Oh, hampir sama. Oke. Hampir sama. Cuman memang dimudahkan supaya di setiap daerah itu kan sudah ada Alfamart Indomart. Jadi memungkinkan teman-teman yang berbeda bank bisa mengakses begitu, Mas. Oke. Ya. Terus yang berikutnya setelah transfer itu memang kita kepotong lagi ya Mas ya. Jadi tidak utuh masuknya, sudah plus kita 6,5 tadi, terus yang kita masukkan itu kepotong lagi gitu ya Mas. Betul. Jadi maksudnya dipotong ini karena begini. Karena memang si Indodax itu kan membuka jasa pelayanan untuk seperti money changer pada umumnya. Kalau money changer fisik itu sama halnya kita kalau nuker uang misalnya dolar ke rupiah pasti akan kena potongan, dan itu sama berlakunya juga seperti Indodax. Makanya saya menyarankan untuk teman-teman kalau mau mencoba isi dananya atau mengisi semacam saldonya yang di Indodax, saya mungkin menyarankan sekali saja. Misalnya sekali dalam arti daripada 100.000, mending sekali 300 atau 500. Karena kalau nantinya 100.000, nanti isi lagi 100.000, lama-lama lumayan itu sebenarnya. Begitu, Mas. Oke. Berarti potongan itu hanya berlaku untuk sekali transfer ya Mas ya? Persis. Setiap transfer kepotong, jadi mendingan sekalian banyak gitu ya? Ya, kalau saya memang waktu di awal dulu, awal-awal yang masih Tezos di angka satu koinnya 25.000 kalau nggak salah, itu saya langsung 500.000. Jadi mencoba untuk menghemat dan pasti akan kepakai koinnya. Jadi saya pikir nggak bermasalah kalau saya isi 500.000 gitu. Oke. Terus berikutnya, apakah deposit kita itu di Indodax itu bisa hilang tiba-tiba tanpa kita melakukan transaksi gitu?
Itu tidak mungkin. Nggak Saya mungkin, belum ya? pernah mengalaminya dan teman-teman yang sudah duluan pun belum pernah ada cerita seperti ini. Yang Oke. terjadi hilang itu biasanya adalah dia mencoba transaksi tapi dia mungkin salah klik seperti salah transfer, itu yang hilang. Tapi Oke. kalau didiamkan, misalnya kita mengisi 500.000 malam ini dan itu Oke. tidak kita belikan ke koin-koin, itu tetap nanti uangnya sama gitu. Oke. Baik. Jadi maksudnya biasanya konteks kalau orang misalnya, wah saya kena hack atau saya kena mungkin spam, sebenarnya itu bukan hack atau spam tapi lebih ke human error, dalam arti kita salah ngeklik sebenarnya. Oke. Ya. Oke, izin Oke. potong sebentar, Ya, Mas. ya boleh. Saya mau nanya, untuk JBI terlalu cepat nggak? Oh iya, maaf kalau terlalu Nggak, cepat bisa langsung dikode ke saya nanti biar saya coba pelan-pelan. terlalu cepat nggak, Mbak Dina? Kecepatan dikit. Oke, biasa. Oke, maaf. Iya. Mau coba diulangi mungkin? Bagian mana yang butuh diulang, kabari, nanti saya kode untuk saya coba ulangi. Oke, dari saya mungkin sementara cukup itu dulu, Mas Domi. Oh, oke. Ya. Oke. Oke, Mas Domi. Ya, saya ingin menambahkan sedikit untuk teman-teman tunanetra ya, sama ya silakan. sekaligus bertanya nanti ya. Ya, boleh Bang Mas. Tadi betul sekali ya Mas Doni bilang untuk deposit paling nggak minimal 200 atau 300 kayak gitu ya. Karena Betul. bagi teman-teman saya mencoba itu ternyata kalau untuk biaya pengiriman Tezos ke Kukai nanti itu kan minimal 1,5 Tezos. Betul. Nah, jadi kan minimal kita deposit itu kan 2 Tezos karena dipotong 0,5 Tezos kan itu untuk biaya transaksi gas fee-nya. Jadi itu tambahannya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai saya udah mencoba minting Mas ya. Ya. Oh, udah berhasil nih Mas ya? Udah sampai ada 2 itu dengan gambar yang sama. Nanti tolong di-share linknya nanti biar saya bantu forward ke teman-teman. Permasalahannya gini Mas, itu kan baru tahap uji coba. Ini kalau udah berhasil minting itu gimana? Kita nggak ngasih harga kok Mas. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua itu mau nyari linknya tuh di mana? Saya nggak ketemu dari tadi itu. Gitu. Mas. Oke, Masnya ini bisa mau coba share screen nggak? Teman-temannya, maksudnya teman-teman yang lain. Nggak bisa, saya kurang tahu itu share screen. Oh iya. Gini, maksudnya jadi memang kalau pertanyaan Mas saya coba jawab persatu. Kalau untuk di awal memang mintingnya itu kategorinya memang minting untuk mengupload, iya. Jadi ketika upload itu nanti berbeda untuk memberikan harga. Jadi setelah gambar itu sudah ada di websitenya, setelah itu kita coba untuk memberikan harganya, begitu Mas. Jadi memang ada tahapan lagi yang dimana untuk kita, jadi yang di awal yang saya pernah kasih informasinya, itu seperti kita memang menginformasikan detail karyanya, misalnya judul karyanya apa, potongan persenannya berapa, lalu jumlah edisinya berapa. Gitu. Benar. Oh ya, ini dari Pak Nano pelan-pelan. Oh ya, oke. Jadi itu apa namanya, tadi kita membahas kalau untuk pertanyaannya Masnya itu memang untuk di minting pertama kita memang fokus di karyanya. Setelah karyanya memang sudah terlihat, nanti dia akan kita edit atau kita berikan harga, begitu Mas. Oke. Baik ya. Mas, berarti sampai saat ini cukup untuk penjelasan. Jadi saya mengikuti untuk tahap selanjutnya aja. Betul. Oke. Nah, Mas Domi tadi kayaknya Riza nanya mengenai apa linknya ya, yang bisa dia berteman atau apa tadi kalau nggak salah. Iya aja. Link untuk nge-share Mas. Karena kan link untuk nge-share. Kan udah di minting tuh mau diapain lagi, bingung karena aku nggak tahu ngisi harganya bagaimana dan mau diapain lagi langkah selanjutnya. Begitu. Nah, Oke. Jadi memang Mas Riza, untuk kita bisa mengetahui linknya itu dengan cara informasinya ada di seperti kalau kita
kalau mau ngetik www itu yang ada alamat addressnya, diklik saja, lalu di scroll semua, di blok semua, itu di copy paste. Nah, itu adalah link yang memang punya Mas Riza. Jadi itu karya Mas Riza ada di alamat itu, begitu. Jadi mungkin paham nggak penjelasan saya, Mas Riza? Mas, nanti aja deh, kayaknya kesan teman-teman dulu baru tahapan baru mulai. Nanti sambil jalan aja, sambil jalan. Oh iya, oke, boleh. Ya, intinya memang nomornya itu adalah di alamat HTML itu, Mas. Jadi kayak di http www dot misalnya Tokopedia / gitu. Berarti yang jelas itu kan karya kita ada di Kukai Wallet di halaman depannya itu kan, misalnya ada 2 minting itu ada jumlahnya ada 2 itu, Mas ya. Betul. Benar ya? Oke ya. Betul. Ya, benar. Betul. Oke, cukup, Mas. Oke, cukup. Yang lainnya boleh, monggo silakan. Nanti saya coba jabarkan pelan-pelan. Ayo Mbak Ari. Silakan Mbak Ari yang lagi raise hand. Iya, malam Mas, aku mau tanya. Kan aku udah bikin Indodax ya, udah bikin akun Indodax, terus aku juga udah kemarin udah sempat transfer, sama aku udah bikin akun Kukainya. Nah, kemarin aku bikin akun Kukai itu lewat HP. Terus sekarang aku login lewat laptop, itu aku nggak ngerti gimana cara loginnya, Mas. Aku taunya buat akun baru, sedangkan aku udah bikin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku lupa apa Indodax itu harus disambungkan ke Kukai, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ari. Jadi gini Mbak Ari, untuk yang Kukainya sendiri di awal yang mungkin tadi Mbak Ari bilang sulit atau tidak paham, itu sudah ada isinya belum? Kemarin aku sempat transfernya ke Indodax, Mas. Oh, oke. Berarti intinya belum sampai Kukai kan? Kukainya udah buat akun aja sih. Ya, maksudnya gini, tadi berarti kan dengan kata lain Mbak Ari ini berarti sudah jadi ada 2 akun Kukai berarti kan? 1, Mas. Nah, 1. ini mau 1. Terus kan kemarin bikinnya dari HP. Nah, sekarang mau login lewat PC, lewat laptop, tapi aku lupa gimana loginnya gitu, cara loginnya. Oke, ini Mbak Ari bisa share screen nggak? Biar kita langsung saya praktekkan. Gimana? Soalnya saya ngezoomnya pakai HP nih. Ini mau masuk lewat laptop. Oke. Jadi intinya nanti Mbak Ari ini menuju ke alamat website Kukai yang ada di laptop gitu ya. Ini sekarang ada laptop nggak di depan sana di Mbak Ari? Ada. Oke, coba diinformasikan, ketik dulu Kukai di halaman browsernya. Ya. Di situ kalau dilihat di kanan itu ada tulisan ekspor kan ya? Ekspor Kukai. Gimana ya? Di atas kanan. Adanya import wallet, create new wallet, sama connect ladder. Oke, maaf, maksudnya importnya maksudnya. Diklik aja import. Importnya diklik. Oke, di situ keluar apa di layarnya? Keluar apa ini ya? Masukkan seed phrase-nya kan ya, kata-katanya kan? Iya. Nah, kata-katanya itu Mbaknya sudah pernah mencatat kan sebelum-sebelumnya? Nah, itu diikuti saja petunjuknya. Nanti di halaman website itu dia minta kata-katanya tolong langsung dimasukkan aja. Jadi semuanya ya, Mas? Betul. Semuanya sesuai yang Mbak Ari waktu itu catat manual. Setelah itu nanti dia next saja, lalu dia minta passwordnya. Waktu itu sempat bikin password kan? Sempat. Ya, itu ada catatannya kan? Ada Mas. Nah, itu diikuti saja, nanti dimasukkan ke sana, nanti ketika sudah ada catatan kata-katanya, lalu kedua passwordnya, ketika nomor 3 next, dia sudah masuk otomatis, begitu Mbak. Oh ya. Dicoba aja nanti kalau ada masalah kita bisa rembukan lagi di sini atau di grup nanti gitu. Oke Mas. Ya, lalu yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana apakah Kukai dengan Indodax itu tersambungkan begitu maksudnya ya? Iya. Aku seingat
cuma yang Kukai ke Hikenannya aja. Indodaknya perlu disambungin juga nggak ke Kukai, Mas? Enggak, Indodax itu berdiri sendiri. Jadi anggapnya begini. Indodax ini adalah halaman atau alamat website untuk kita menukar uang. Uang digital kita atau uang real kita, uang nyata kita, rupiah. Jadi dia tidak perlu untuk dikoneksikan ke Kukai, ke marketplace misalnya Hiketnang atau misalnya tempat-tempat yang lain, nggak usah. Dia hanya website untuk mengirim uang kita, seperti money changer. Jadi dia tidak perlu gitu. Jadi dia berdiri sendiri dan dia akan mengirimkan uangnya atau koin kita yang beli hanya ke Kukai. Dan Kukai sama Indodax tidak terkoneksikan lewat jaringan. Dia hanya mengirim alamat dompet yang ada di Kukai. Sudah tahu kan alamat dompet Kukai itu yang mana? Belum. Alamat Kukainya itu yang kalau misalnya Mbak ada di buka Kukai, itu di atas kan ada alamat kayak huruf-huruf yang gede kecil tuh, T apa itu. Nah, itulah alamat Kukainya si Mbak gitu. Oke, paham, Mas. Makasih Ya. banyak. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya ada pertanyaan atau mau coba ada ini yang berbagi? Halo Mas Domi. Ya, halo. Ini ada teman tuli yang minta ngulang cara masuk Kukai. Jadi pelan-pelan aja. Oke, berarti ini pertanyaannya lebih ke cara ulangnya dari cara pertamanya ya? Mungkin Mbak JBI bisa bantu. Jadi saya menginformasikan secara ulang untuk membuat Kukai ya? Oke, sudah dijawab sama Mas Ahmad Robi nih, betul-betul. Oke, Mas Ahmad, jadi gini, Mas Ahmad langsung, Mas Ahmad kalau dari chat itu sudah bilang sudah membuat, lalu bagaimana cara masuk kembali ya? Ini sebenarnya hampir sama tadi pertanyaannya sebelumnya, sama seperti Mbak Arih ya. Jadi cara masuknya begini, Mas Ahmad. Mas Ahmad mau coba share screen nggak? Bisa nggak, Mas Ahmad? Mbak JBI, apakah bisa bantu tanya? Apakah Mas butuh waktu? Oh, oke, nggak apa-apa. Gini ya, Mas Ahmad. Jadi buka halaman websitenya si Kukai. Nanti di kanan atas. Di kanan atas itu ada tulisan import wallet ya. Ketika ada tulisan import wallet, diklik saja nanti informasi kata-kata yang dibutuhkan yang waktu awal Mas Ahmad catat dimasukkan semua. Setelah itu sudah dimasukkan semua, itu total kalau nggak salah ada 24 kata-kata ya. Oke, dari situ sudah diketik 24 kata, nanti di next, dia akan minta password. Nah, setelah sudah memasukkan password juga, di next, otomatis dia nanti sudah login, Mas. Gitu. Gimana, Mas Ahmad? Apa cukup jelas atau kurang jelas? Oke, Mas Ahmad. Yang lainnya mungkin? Jelas, Mas. Oke, Mas Ahmad. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditaruh di grup, nanti saya coba jawab sesuai pertanyaannya. Ada yang lain mungkin teman-teman yang mau berbagi atau sudah jalan tapi ada kendala, silahkan langsung saja. Memang sesi ketiga ini kita pakai langsung menyelesaikan masalahnya. Makanya saya mungkin tidak share deck-nya atau share web supaya kalau ada masalah. Halo Mas Domi. Ya, halo. Oke, saya tanya lagi Mas saat ini Mas. Oh ya, silakan. Oke, Mas. jadi masih terkait dengan Indodax. Pertanyaan Ya, saya adalah
ketika kita akan transfer ke Indodax itu kan kemarin saya waktu di laptop itu ya, itu mengisi nominalnya dari laptop itu. Kemudian intinya saya mendapatkan semacam nomor rekeningnya Indodax kan gitu, Mas. Betul, betul. Dan itu saya transfer via internet banking. Nah, pertanyaan saya, apakah nomor itu akan sama seterusnya atau ganti-ganti setiap kali akan transfer? Kalau oke, itu aja atau ada lagi? Itu aja, Mas. Oke. Kalau yang sepengetahuan saya itu akan berbeda, Mas. Itu seperti halnya gini, kalau pakai banknya BCA itu sama terus, Mas. Oke. Maksudnya begini, kita ngambil pola pikirnya seperti Masnya pernah bertransaksi di Tokopedia nggak? Oke, pernah. Memakai cara pakai virtual account nggak? Iya, saya pakai Briva waktu. Betul. Lalu pernah memakai Gojek? Pakai Gojek pernah. Dan pernah memakai virtual account untuk ngisi? Untuk ngisi di mananya, Mas, maksudnya? Untuk mengisi dana kita yang ada di GoPay. Oh iya. Nah, itu kan nomornya sama terus. Sama seperti itu. Nanti yang berbeda hanyalah nominal yang kita sudah ketik. Oke, berarti nomor itu akan saya save di internet banking, itu nggak apa-apa gitu kan? Karena nggak akan berganti gitu kan? Nggak apa-apa. Oke, yang membedakan hanya nominal yang akan Mas masukkan, begitu. Oke, lalu saya mengisinya apakah nanti dari webnya Indodax lagi sekian rupiahnya atau langsung transfer dari nomor itu dari internet banking bisa? Jadi saya pribadi memang selalu juga pakai M-Banking. Itu seperti kita pakai virtual account. Jadi bisa, Mas. Oke, berarti nggak harus ngisi di webnya gitu kayak kemarin saya pertama kan saya ngisi di webnya itu, Mas. Sekian rupiah gitu. Oh, ini maksudku gini. Kita memang harus mengisi seperti itu supaya kita menerima informasi request-nya, Mas. Maksud saya tadi kalau untuk yang di HP caranya sama, tapi untuk yang di Indodax-nya Masnya tetap harus mencantumkan angkanya berapa, begitu maksudnya, Mas. Oke, siap. Jadi setiap nanti mau ngisi, misalnya sekarang mau ngisi 50, besok ngisi 100, nah itu nanti berbeda request-nya yang ada kita terima di begitu, Mas. Oke, siap. Itu dulu, ya. Mas Domi. Ya, silakan. Ada lagi, teman-teman? Ini sesi ini saya sangat terbuka untuk siapapun untuk share screen supaya ketika ada permasalahan di layar laptop atau komputer teman-teman, nanti bisa langsung kita selesaikan. Jadi benar-benar bisa langsung dipraktekkan supaya kita bisa melanjut ke yang lain-lainnya untuk metode aktif di NFT begitu. Ada lagi pertanyaannya? Saya, Mas, mau nanya. Silakan. Ya, Mas, aku mau nanya gini, Mas. Maksudnya kan kalau organisasi nih, misalnya gitu, kalau punya NFT, itu kan, berarti tetap dia harus perorangan dulu ya ininya ya, walletnya itu. Begini, Mas. Bisa, kalau organisasi. Ini langsung mau dijawab atau ada pertanyaan lagi? Enggak, itu aja sih aku. Oke. Jadi gini, saya sendiri juga punya ada satu akun yang memang organisasi. Dalam arti memang alamat dompet atau alamat kukainya itu memang langsung dituju ke alamat yang misalnya saya pakai Ruru Galeri begitu ya. Nah, Ruru Galeri itu punya sendiri supaya nanti larinya itu memang koin-koinnya langsung menuju ke Ruru Galeri dompetnya. Jadi bisa atas nama si organisasi, bisa misalnya ada seniman ABC. ABC-nya ini bikin dulu akunnya satu persatu, A punya, B punya, C punya. Nanti ketika mereka mau berkolaborasi, mereka pakai yang namanya split atau berbagi dompet. Nanti misalnya begini, dari karya, ada satu karya yang bagus, yang buat adalah 3 akun tadi ya, 3 seniman tadi. Dijual harganya misalnya 6 tezos. Siap. Otomatis kalau pakai yang namanya sharing dompet atau berbagi dompet, jadi otomatis 222 itu nanti mereka akan dapat otomatis. Siap. Begitu, Mas. Berarti bisa ya, Mas ya, untuk ini? Bisa individu, bisa grup, bisa bersamaan juga bisa.
Ya udah paham. Kalau udah ada split tadi makin jelas saya ini ya. Betul, sudah ada Siap. otomatis, benar. Siap. Karena memang split itu diadakan atau sekarang dipermudahkan atau dimodif bagus, gampang dipakai supaya teman-teman bisa saling kolaborasi, enggak secara individu. Misalnya ada yang jago nyanyi tapi tidak bisa bikin lagu, mereka kolaborasi jadi sebuah karya. Nah, itu bisa nanti split namanya. Berbagi wallet, berbagi dompet. Ya, siap. Oke, Mas, kalau gitu. Ya. Teman-teman yang lain mungkin kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ini ada yang Oke, ini punya siapa? Punya saya, Mas, mau tanya. Itu udah benar, Mas ya? Riza. Oke, Mas Riza, betul. Mas Riza ini sudah kita lihat di layar screen-nya. Sudah kita lihat kukainya sudah aktif ini. Yang Mas Riza tanyakan apa? Di bawahnya kan ada hand itu, Mas. Itu nggak bisa diklik gitu ya? Sebentar. Hand itu. Bawahnya kan ada nominal angka 2. Karena 2 kali minting tadi. Maaf, Mas, di tempat saya tidak terlihat yang hand mana itu, Mas. Bisa di-scroll mungkin ke bawah atau ke atas? Oh, gitu ya. Nanti saya screenshot lagi. Itu, Mas, yang hand itu dalam kurung. Yang ini hand yang dalam kurung. Iya. Oh, hand yang dalam kurung itu maksudnya bertanyaannya apa itu ya? Itu aslinya yang tadi kan nggak ada aslinya sebelum minting itu. Oke, jadi gini. Itu menandakan Mas Riza berarti memposting karyanya di marketplace atau website hand, begitu, Mas? Oke. Jadi secara otomatis dompet kita Kukai ini akan membaca karya-karya Mas nantinya mau diposting di mana. Dia secara otomatis akan membaca. Kalau sekarang ada muncul itu tulisan Hik Etnang atau biasa hand kita sebut, tandanya Mas Riza memang memposting karya di sana, begitu, Mas. Gitu. Tapi itu udah termasuk berhasil minting nggak, Mas, itu, Mas? Konteks mintingnya begini, Mas Riza coba menuju ke handnya. Ke handnya malahan ya? Ya, Masnya bisa membuka Hiketnangnya nggak? Bisa. Boleh, kalau misalnya kita bisa lihat, mau kita lihat dulu Hiketnangnya Mas Riza untuk kita bisa proses, coba. Oke. Bentar ya. Bentar, Mas. Ya, nggak apa-apa. Sambil jelasin nanti nggak apa, Mas? Sambil nyari ini. Oh iya. Tadi. Ya, jadi teman-teman kalau kita melihat di layar ini adalah dompet digital atau dompet Kukainya Mas Riza yang sudah ada informasi dilihat bersama-sama angkanya atau punya koin Tezosnya 1,345408 ya. Di sini terlihat ada juga tulisan hand atau Hik Etnang. HEN itu berarti tandanya Mas Riza sudah memproses karya itu ada di website tersebut, begitu. Jadi nanti kalau misalnya Mas Riza proses uploadnya di OBJKT, dia akan muncul juga di OBJKT di sini, begitu. Jadi sesuai proses dari minting dan uploadnya si Masnya di mana, begitu. Oke. Udah buka Hiketnangnya sudah. Tapi di screen saya masih belum berubah ya, masih Kukai. Masih Kukai. Jadi ini di share berarti ya? Ya, boleh langsung di share screen aja nggak apa-apa. Dimatikan lalu dinyalakan lagi. Aduh, saya kurang paham ini. Oke, nggak apa-apa aja. Nggak apa-apa aja. Karena kan ini Mas teman netra kan dia, jadi mungkin pakai satu Oh iya, oke. Tapi intinya pertanyaannya begini, Mas Riza. Kalau dari pertanyaannya Mas Riza bahwa di situ sudah terlihat hand, tandanya Mas Riza berhasil memposting karya, tapi
mungkin belum memproses, menginformasikan harga karyanya, begitu Mas. Oke, siap. Jadi Berarti tinggal saya- satu langkah lagi Mas Riza untuk bisa memberikan angka harga lalu mempublishnya, begitu. Oke, ya siap. Nanti coba nggak apa-apa kalau misalnya nanti mau bertanya di grup, nanti saya coba jabarkan, saya coba jelaskan caranya nanti. Siap Mas. Kalau misalnya sekarang share screen agak repot atau agak sulit, nanti kita coba by text atau nanti saya coba bikin voice note untuk step-stepnya, Mas Riza menentukan harganya atau memberikan harganya begitu. Ya Mas, nggak apa-apa Mas. Ya. Nanti aja nggak masalah. Sambil belajar juga ini. Ya. Ini ada yang tanya di grup Mas Domi, cuman dia tidak bisa join di Zoom karena sinyalnya keluar masuk. Namanya apa? Nanti saya coba cek di HP. Ya, itu namanya Mas Bayu tanya, dia masih bingung cara untuk upload NFT. Kalau marketplace dan lain-lain sudah sedikit paham. Mungkin nanti bisa dijawab di grup atau gimana ya enaknya? Karena kebetulan kan di sini juga Zoom ini tidak ada Mas Bayu, daripada saya jelaskan Mas Bayu tidak dengar, nggak apa-apa, nanti selesai Zoom ini saya coba ketik atau saya coba jawab deh, Mbak. Oke, supaya lebih langsung ke Mas Bayu. Takutnya nanti ada teman-teman lain yang di Zoom ini mau bertanya. Jadi supaya semuanya terjawab, kita bagi-bagi aja. Yang bertanya di WhatsApp saya coba jawab. Yang bertanya di Zoom nanti saya coba langsung jawab sekarang. Oke, makasih Mas Domi. Ya, untuk sama-sama. Mbak Ari mau share screen? Silakan. Silakan. Kalau mau share screen, memang sesi ketiga ini saya lebih memberikan ruang untuk teman-teman berbagi screen-nya supaya langsung kita cari solusinya, begitu. Maaf Mbak Berta, itu yang di PC jadi kok. Halo Pak Nano, mungkin bisa bantu Mbak Arif yang akun yang satunya yang dia on pakai isi Pak untuk dijadikan co-host. Mbak Arif sudah bisa share screen. Suaranya di ini Oh iya, ini mati suaranya. Itu cekokan langsung masuk ya suaranya, kaget aku. Sorry. Oke, sekarang kita sudah mau Mbak Ari mau mencoba bertanya atau gimana? Ini Mas, aku belum bikin akun Hikenan ya. Ya. Nah, terus cara ngehubungin Kukai sama akun Hikenan itu gimana ya? Aku lupa. Oke, sekarang kan ini berarti saya sudah melihat laptopnya Mbak Ari. Sekarang coba new tab, Mbak. Langsung aja kita praktek. Ini screen-nya Mbak Ari ya berarti ya? Iya, Mas. Nah, coba langsung aja menuju ke new tab atau apakah sudah ada di website di Hikenan? Sebentar ya, Mas. Iya, nggak apa-apa. Sambil menunggu Mbak Ari, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya, disiapkan aja pertanyaannya atau masih ada yang kebingungan di bagian mana, supaya nanti kalau setelah Mbak Ari selesai, kita langsung cari solusinya, begitu ya. Oke. Ya, sudah kita lihat di layar. Langsung saja menuju ke ejaan Hikenan itu betul, sudah langsung aja diklik, di enter ya.
Itu langsung diklik aja Mbak. Betul, Hiketnang itu. Oke. Nanti di situ muncul websitenya hiketnang.xyz. Kanan itu paling kanan terlihat tulisan SYNC, SYN. Diklik saja Mbak. Lalu bagian ada tulisan kukainya diklik. Oke. Nanti ditunggu saja beberapa menit ya. Nanti dia akan ada muncul kukainya. Tunggu sebentar. Memang ini kadang membutuhkan waktu. Ya, tunggu sampai ada tulisan approve ya, nanti kayak seperti pop-up-nya. Ya, tinggal kita klik. Ini kadang memang tergantung koneksi internet juga, Mbak. Jadi, nah betul sudah keluar kan? Klik aja approve-nya. Klik, oke. Lalu kembali ke Hiketnang tadi, Mbak. Klik. Nah, itu yang ada X-nya. Nah, sekarang sudah terlihat di layar, yang tulisan sing tadi sudah berubah kan ya? Itu tandanya kalau sudah berubah seperti number atau huruf atau angka perpaduan T apa sekian, itu tandanya alamat dompet atau alamat kukai sudah masuk, sudah terkoneksi. Jadi yang bagian 3 itu diklik coba, Mbak. Itu diklik ya, ada tulisan manage aset atau manage aset, itu diklik ya. Nah, nanti ditunggu sebentar. Ini tandanya adalah profil dari halamannya Mbak Ari, atau ini sebuah profilnya yang nanti Mbak Ari akan bisa edit untuk ganti nama, lalu nanti misalnya kalau sudah minting atau sudah upload nanti akan keluar datanya di sini. Ini seperti kalau di Facebook profil kita. Begitu, Mbak. Jadi kalau mau minting sudah tahu kan ya, Mbak? Udah, Mas. Nah, coba saja itu tandanya apa? Sekarang ini Mbak Ari sudah terkoneksi dari Hiketnang ke Kukainya, sudah tandanya sudah bisa melakukan transaksi, antara itu membeli, memposting atau menjual sudah bisa begitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Kalau buat tag-nya itu gimana ya, Mas? Itu kita bebas atau ada standarnya gitu? Tag-nya bebas sesuai dari karakter karyanya. Misalnya karya saya digital art. Nah, itu tulis aja digital art, atau misalnya nanti ada PNG, itu bebas. Intinya itu hanya untuk menginformasikan karya Mbak apa. Tapi sebenarnya tidak terlalu bukannya nggak penting, tapi tidak terlalu diutamakan begitu. Jadi isi aja sesuai dari karyanya. Misalnya kalau JPG, ya itu aja tulis JPG gitu aja. Begitu. Oke, makasih banyak Mas. Paham. Ya, sama-sama. Silakan untuk yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya. Oke, silakan. Oke, jadi aku mau konfirmasi aja nih. Aku tuh udah punya Kukai sama Indodax. Jadi Kukai itu adalah walletnya, ya kan ya? Ya. Sedangkan Indodax itu dia relasinya tuh di mana ya? Kukai sama Indodax-nya ini. Gimana? Maaf, putus-putus kalau di saya tadi. Oke. Apa namanya? Hubungannya antara Kukai sama Indodax apa? Hubungannya sebenarnya begini. Ini langsung itu pertanyaannya atau mau ada pertanyaan lagi? Oh, ada satu lagi. Kalau kita silakan. mau langsung, apakah kita bisa langsung minting ya? Kalau jualan di hand-nya ini tanpa harus memasukkan uang tuh bisa nggak? Gini, saya coba jawab yang pertama. Hubungannya Indodax dengan Kukai adalah, yang pertama harus dipahami dulu, Kukai adalah dompet, seperti tempat untuk
menaruh koin-koin virtual atau koin digital kita yang kita pakai untuk bertransaksi, ya. Jadi pada dasarnya Kukai itu adalah tempat untuk kita menampung semua proses pembelian, upload apa itu di Kukai. Dan kalau Indodax itu kita sebut saja seperti money changer-nya digital atau tempat untuk menukar dari uang rupiah yang kita punya, uang fisik, menjadi koin, menjadi kripto. Berarti ada proses syncing-nya itu ya? Prosesnya hanya seperti kita membeli aja. Kalau kita ke money changer, kita membawa uang misalnya 100.000, lalu kita tukar dengan uang dolar, ya. Setelah itu kita dapat uang dolar, kita kirim. Nah, Kukai akan menerima uang yang akan kita kirim. Jadi Indodax itu hanya menukar lalu mengirimkan koinnya ke Kukai. Oke. Begitu. Ngerti. Ya. Oh ya, masuk lagi aku punya kendala nih, kayaknya loginnya aku belum bisa ya. Mungkin juga login di mana, Mas? Oh ya, di Indodax-nya. Ya, jadi biasanya di edisi atau sesi kedua saya juga udah pernah info. Biasanya kalau loginnya agak bermasalah, biasanya coba dicek untuk konfirmasi verified akunnya untuk di bagian setting. Masnya mau share screen atau gimana? Oh, share screen aja sih, boleh. Ya, boleh. Coba biar kita tahu detail dari yang dimaksud sama Mas tidak bisa login tuh gimana, kita bisa lihat. Nah, ini udah ya, udah ada akunnya. Sip, masukkan. Ya, step-stepnya seperti itu, benar. Benar. Nah, terus dia langsung ke sini. Itu di yang warna biru diklik aja. Yang sini kan, resend email ini kan? Maksudnya apa? Karena setelah klik yang warna biru, Masnya buka emailnya. Sip, oke. Saya sudah tadi. Terus aku mencet linknya yang dia send, yang dikasih itu. Betul, yang dari email nanti kan ada link kan? Nah, itu linknya diklik. Coba sekarang. Ya, coba diklik yang warna biru tuh resend email. Sudah, ini udah dapat saya. Dari lewat HP. Oh, kalau bisa dibuka juga langsung. Langsung ya? Karena ini terkoneksi karena. Sip. Gitu. Intinya seperti itu, Mas. Jadi biasanya mungkin salah di verified account biasanya, tapi kalau sesama kayak tadi ini hanya loginnya harus sesama. Di browser. Nah, itu diklik aja coba. Kita lihat sekarang hasilnya. Nah, itu diklik. Ya, diklik coba. Nah, ini tandanya udah masuk. Iya, udah masuk. Ya, tandanya memang harus satu perangkat atau satu alat. Satu perangkat, sip. Makasih banyak. Jadi kalau mau di HP, ya HP aja. Kalau mau di laptop aja gitu-gitu, Mas. Supaya memang mereka membacanya ini perangkat benar-benar kita yang memakai, bukan seperti kayak ada orang scam gitu. Berarti ini linknya emang link buat perangkat laptop doang gitu ya? Betul, maksudnya memang ini untuk kalau bisa dilihat sekarang di layar, itu kan ada tulisan your data has not been verified. Emang itu menjaga supaya tetap aman juga akunnya, Mas, begitu. Sip, oke. Jadi kalau misalnya saya tahu passwordnya Mas, itu bukan berarti saya bisa ngebobol karena harus melewati email juga gitu. Ngerti. Jadi sama pihak Indodax dijaga dengan baik begitu. Berarti kalau kalau mau masuk ke Indodax, kita udah harus prepare emailnya di sebelahnya itu ya, berarti ya? Ya, betul. Sip, karena itu butuh konfirmasi intinya. Gitu. Oke, mungkin ini. Ya? Makasih banyak. Ya, Mas Domi, ini menarik ya langkahnya ini. Mungkin tadi bisa kita ulang sedikit buat teman-teman netra kan karena visual ya. Oh ya. Jadi tadi sudah masuk dari mana? Dari Indodax ini kan kayak gini. Oke, Akil dibalikin bantu teman-teman ya. Aduh, udah ke login nih. Oh, udah ke login. Jadi logout lagi aja nggak apa-apa, Mas. Logout lagi. Contoh untuk saya coba jabarkan secara imajinasi itu ya.
Iya. Logoutnya di gimana visual. logoutnya? Logoutnya itu di bagian menu yang kanan dekat Oh, kanan. bendera Oh, ini Inggris. menu ini. Paling bawah. Bentar, ini lagi loading. Oh, Saya nih. klik menu, logout Oke. ya. Makasih Akil ini. Oke. Ini tampilan Indodax ya Mas ya, berarti. Betul, sekarang yang lagi kita presentasikan layar Indodax. Seperti biasa, kalau teman-teman yang melihat screen itu ada password, pertama itu email dulu. Jadi informasi tentang kita bagaimana mau masuk. Standarnya adalah emailnya apa yang waktu itu sudah didaftarkan. Lalu passwordnya apa, biasa. Seperti kita juga login Facebook. Nanti di situ klik juga untuk memverify. Diklik saja. Lalu diklik ini seperti kode puzzle ya teman-teman ya. Lalu di next. Oh, enter. Ini langsung masuk, udah telanjut, udah tahu dia. Karena tadi Masnya sudah keklik yang di email gitu. Yeah. Jadi kalau nanti teman-teman yang bermasalah sama, ketika sudah melakukan isi email, isi password, tapi masih sulit, tandanya harus dibuka emailnya. Lalu setelah melihat email dari official atau email asli dari Indodax, dia akan menginformasikan ada satu link, ya. Linknya itu yang bisa diklik dan itu langsung menuju ke halaman dari Indodax. Tandanya sudah ada di website Indodax atau sudah masuk, begitu. Ya, berarti langkahnya sebenarnya stepnya nggak banyak ya Mas ya? Nggak banyak. Ketika sudah masuk awal tadi menu Indodax, masukin link, masukin password, terus verifikasi ya, verifikasi. Betul. Habis itu kalau yang baru bikin berarti nanti akan ada konfirmasi email. Betul. Nah, diklik aja yang untuk verifikasi email, terus buka Betul. email. Betul. Setelah buka email, baru cari linknya, ya kan? Betul. Mas? Yang ada di email, diklik linknya. Setelah itu masuk deh ke Indodax, gitu kan? Betul. 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 Mohon maaf, izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Ya, itu terkait dengan barusan secara loginnya, itu memang tadi saya juga ketika akan masuk melalui PC, melalui komputer, itu ada kayak apa puzzle tadi itu ya. Betul, nah, itu, puzzle. Puzzle itu kan kita nggak bisa akses tuh. Solusinya saya minta tolong orang awas sih, tapi yang bisa mandiri berarti harus masuk ke email ya, klik dari email, linknya, maksudnya gitu Mas? Betul, masuk ke email. Karena gini, email itu adalah inti kunci. Kalau misalnya terjadi kebocoran password, tetap masih aman karena larinya link itu di email yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya saya tahu passwordnya tapi saya tidak punya email ya, percuma gitu. Ini siap, adalah Mas. Sistem keamanan aja. Berarti kita nggak perlu ngotak-ngatik di puzzle-nya, langsung ke email aja loginya berarti. Puzzle-nya maksudnya tetap disesuaikan yang ini Mas, sesuaikan dari yang informasi di puzzle, di kayak semacam dipaskan, geser. Nah itu kan kita nggak bisa Mas. Iya, iya Mas. Kami nggak bisa menggeser itu. Nah, maksud saya, apakah dengan tidak bisa menggeser puzzle itu, berarti kita langsung masuknya via emailnya, ada link yang dikirimkan begitu? Kalau menurut saya kebetulan belum pernah mencoba untuk kalau puzzle-nya nggak di sana, karena puzzle-nya pun itu bagian dari sistem keamanan ya Mas. Oke. Jadi tapi gini Mas, kalau untuk yang mungkin tunanetra bisa minta tolong bantu temannya gitu, karena nggak masalah, karena itu bukan paspor rahasia kok yang bagian puzzle-nya gitu. Oke, siap Mas. Ya, terima kasih. Ya. Keren. Yang ini udah mantap Mas Domi. Ya. Ini jelas banget ini. Saya aja yang nggak ngerti apa-apa jadi ngerti ini. Oh iya. Ada lagi teman-teman mungkin Mas? Saya Mas. Ya, silakan. Maaf baik. Itu buat suaranya putus-putus di saya. Ya maaf kalau aku banyak tanya. Iya. Kalau yang buat ngisi royalitas itu kalau 0,1 kok nggak bisa ya Mas? Yang dihikenannya.
bisa share screen mungkin kalau kita biar tahu detailnya ya. Kalau screen butuh waktu, Mas. Mungkin yang enggak. Oke. Maksudnya gini, jadi pertanyaannya gimana? Di tempat saya kadang putus-putus, saya mau coba dengar lebih ini pelan-pelan. Gimana Mbak? Jadi gimana? Iya kan barusan aku mau coba minting ya. Iya. Terus kan itu kan ada edition, terus di bawahnya ada Edisi. Ya, terus di bawahnya ada royalty-nya kan. Iya. Nah, terus kalau mau nulisnya 0,1 misalkan, kok dia nggak bisa ya jadinya 10? Maaf, yang maksud di Mbak itu adalah itu persenan yang Mbak terima. Oh. Persenan itu paling kecil kalau nggak salah 5, dia nggak ada 0,1. Yang dimaksud 0,1 adalah nanti harganya. Oh, jadi isinya berapa? Ya, kalau untuk pemula boleh 5% atau 10% nggak apa-apa. Oh. Iya. Itu royalti, Mbak. Royalti ya, dari betul, itu karya. Persenan royalti yang nanti Mbaknya terima setelah proses karya-karya itu berjalan di secondary atau pasar-pasar setelah menjualnya. Jadi kayak nanti sudah berkelanjutan dari karya-karyanya gitu. Apa jelas, Mbak? Isi 5 juga nggak mau, Mas. Maunya 10. Oke, berarti sekarang sudah ada perubahan. Waktu di awal dulu, saya masih bisa 5. Iya, dia berarti langsung 10. Oke, berarti 10 nggak apa-apa. Kasih 10 aja nggak apa-apa. Malah lebih besar royaltinya ya nggak, Mas? Malah bagus. Maksudnya bagus ke senimannya dan diuntungkan si kreator senimannya. Oke. Mbak Ari ada lagi karena nanti biar lanjut ke Mas Ahmad Robi. Cukup, Mas, makasih. Oke, monggo Mbak Ahmad Robi, Mbak Nels bisa dibantu. Oke, selamat malam. Maaf ya, tadi aku sambil juga melayani di kafe karena kasih dibuka. Mau nanya tentang Indodax. Maaf Mbak, suaranya kalau di tempat saya putus-putus dan kecil. Apa bisa agak sedikit gede? Segini terdengar aman? Ya, boleh coba Mbak, dicoba. Oke. Jadi pertanyaannya, di akun Indodax, kan yang kemarin saya ceritakan ya, yang nggak bisa dibuka, apakah bisa bikin akun baru? Karena problem kemarin kan udah bikin, terus yang harus nyambung ke Google apalah itu, terus udah 1 tahun nggak pernah dibuka, kuncinya juga oke, akunnya juga udah bisa, tapi terus muncul kayak harus nyambung ke Google apa gitu, saya lupa. Terus udah ulang lagi, terus kayak diblokir ada notifikasi buat nyambungin ke SMS gitu. Nah, intinya kalau misalnya bisa nggak bikin akun baru setelah ada problem kayak gitu? Oke. Itu aja pertanyaannya. Tapi waktu itu kan udah masuk data ya, kayak KTP udah terverifikasi juga, udah selesai, udah bisa dipakai lah intinya akunnya. Tapi sekarang nggak bisa dibuka. Nah, itu gimana? Apakah bisa bikin akun baru? Terima kasih. Oke. Jawabannya bisa. Sangat bisa. Tinggal diulangi saja sistem seperti di awal kita baru mendaftar. Jadi ketika kita sudah mendaftar dan kita punya masalah, itu kita bisa input lagi data-data kita. Intinya bisa dan nggak masalah, begitu Mbak. Apakah terjawab, Mbak? Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lainnya mungkin ada lagi? Mas Domi. Ya. Aku boleh nggak saran sedikit untuk tadi Mbak siapa yang mau minting itu? Mbak Ari. Mbak Ari. Nah, kira-kira kalau kita praktek dengan cara mbaknya yang tuh langsung minting bagaimana Mas? Biar semuanya tahu tahapannya. Boleh. Ini kalau dari Mbak Arinya mau share screen silakan monggo, nanti kita bantu pandu. Tapi aku mungkin
pindahin gambar ke laptop dulu, Mas. Oke, atau ada teman-teman lain yang bisa share screen cepat? Maksudnya bisa tidak lemot boleh kalau memang ada. Atau sambil ini nunggu ini pertanyaan lain teman-teman. Oke, Zaka angkat tangan mau coba. Oke, silakan. Oke. Apa ini keluhannya? Zaka buka website Hand-nya. Maaf, apa yang mau ditanyakan? Enggak, ini tadi Zaka merespon Mas Butang kan tadi bilang mungkin tadi merespon dari yang bilang buat praktekin meeting. Oh, oke. Oke. Maksudnya mau minting ya? Minting, proses minting. Sekarang ini share screen-nya siapa? Zaka ya? Ya, Zaka. Oke, Zaka itu ya betul. Kita kembali ulang, coba jangan cepat-cepat, nggak apa-apa. Di X dulu hilang, apa di kembali dulu. Di X. Nah. Bukan, maksudnya dikembali dulu. Coba di back lagi deh, dulu, Mbak Nels. Ya, di ini bagian yang garis 3 dipencet, diklik. Nah, lalu enggak pelan-pelan dulu aja, mungkin takutnya teman-teman kelewatan. Oke, terus ini nunggu instruksi Bang Domi nih. Iya, itu balik lagi. Lihat dulu halamannya, Di home berarti ya, home ya. Ya, lihat home dulu. Tadi kan perintahnya garis 3 tuh. Nah, sekarang ke home. Coba yang X-nya diklik dulu, coba X-nya. Tanda kali di atas itu Mbak Nels kasih tahu. Sabar, sebe-sebe. Tapi ini kayaknya emang komputernya yang lama atau gimana ya? Itu dia, saya juga kurang tahu. Oke, udah balik ke awal nih. Oke, sekarang ini tandanya kan sudah dilihat informasinya nih, berarti screen itu yang 3 baris itu baru diklik. Coba diklik. Yang di bagian kanan atas ya. Nah, itu diklik. Ya, klik. Ya. Yang 3 garis itu diklik. Oke. Yang bagian tulisan mana G aset itu diklik. OBJKT min, maaf. OBJKT min, maaf. Yang OBJKT min, nah itu diklik. Oke, kata Zaka penerimaan videoku di dia lemot. Oh, oke. OBJKT-nya diklik saja, nggak apa-apa. Ya, udah. Oke, sekarang ketika sudah diklik itu ini kita muncul, kalau dilihat teman-teman yang bisa melihat ini ada informasi titel. Titel itu seperti judul karya maunya apa ditulisnya. Lalu di situ ada informasi description, deskripsi karyanya apa. Lalu mau tag karya-karyanya apa. Tadi mungkin sudah beberapa ada pertanyaan tagnya, misalnya ada mau digital art, JPG atau apa. Lalu edisi, saya menyarankan untuk di awal minimal edisinya 100 gitu. Lalu ada royalti. Nah, ditulis royaltinya berapa, mau 10 misalnya. Ya, lalu di situ ada upload. Nah, uploadnya itu tinggal kita ambil file yang kita mau minting atau kita upload. Setelah
semuanya sudah diisi sesuai keinginan kita, tinggal diketik preview. Nah, di preview itu nanti kita akan muncul memperlihatkan semua informasi yang tadi sudah kita input begitu. Jadi intinya memang semuanya ini harus diisi dengan teliti karena tidak bisa diedit atau dihapus begitu. Kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas untuk cara upload atau mintingnya? Saya rasa ini sudah Mas. Kayaknya ini hal yang sama lah seperti kayak mau ngupload ini ya. Mau ngupload satu gambar gitu. Betul, betul. Mungkin masih pada bingung untuk masuk ke sininya aja sih Mas. Tadi OBJKT48 ya. Salah min. JKT48. JKT48 beda lagi nanti malah nari-nari dia. Salah. OBJKT min ya berarti masuknya betul. ke situ. Jadi nanti teman-teman setelah ini langsung dites saja. Ketika sudah mengikuti instruksi tadi, yang ada garis 3 diklik. Ketika diklik nanti akan muncul tulisan OBJKT min dalam kurung min. Nah, itu diklik saja. Ketika sudah diklik, dia tandanya sudah bisa teman-teman input data-data atau karya-karya yang mau diupload. Sesuai instruksi di sana, kita nanti bisa melihat previewnya. Itu tinggal diklik saja. Previewnya diklik, nanti dia muncul karya-karya atau informasi tentang judul karyanya. Lalu dirasa kalau itu sudah baik, sudah bagus, dan sudah sesuai judul, langsung saja diklik min. Nanti dia akan naik atau sudah upload menuju ke website hand-nya begitu. Pak Nano nanya kayaknya. Ada lagi atau langsung menjawab pertanyaan Pak Nano? Langsung Pak Nano aja Mas Dumi untuk mempersingkat waktu. Oh ya, oke. Maksudnya di sini adalah Pak Nano bertanya menjelaskan untuk edit profile. Edit profilnya itu nanti kalau saya pikir sebenarnya begini. Edit profile sebenarnya buat saya atau buat pemula itu bukan utama, karena edit profile itu nanti juga lama ketika kita sudah biasa operasi mencoba tools-toolsnya, mencoba mengedit, kita akan paham. Dan itu tinggal nanti kita edit. Edit itu gampang maksudnya gampang dalam arti mudah dilakukan tapi teman-teman kalau basic-basic yang tadi kita sudah terapkan sudah lancar, itu akan jauh lebih mudah begitu. Boleh saja kita langsung belajar edit profile, tapi takutnya nanti justru teman-teman lebih pusing karena jadi longkap-longkap atau loncat-loncat. Jadi menurut saya diperlancar dulu informasi untuk kita bagaimana mengkoneksikan Kukai ke hand, lalu kita mintingnya bagaimana. Setelah sudah beres semuanya untuk proses minting, kita baru edit profile. Intinya kalau mau edit profile itu mudah kalau teman-teman sudah memahami sistem-sistem mintingnya dan upload karyanya, begitu. Jadi nanti saya coba informasikan kalau untuk edit profile bisa nanti mau di grup saya coba ilustrasikan. Tapi kalau saya sebenarnya memberikan PR-nya adalah menguasai dulu cara mintingnya, itu lebih penting karena profil itu buat saya bukan intinya gitu. Profil itu kan hanya penggantian nama, itu nggak masalah kok di dunia NFT ini. Maksudnya karena apa? Ketika nanti diklik alamat kita, dia pasti akan otomatis nama kita nongol kok atau muncul. Jadi tidak masalah. Nanti pelan-pelan setelah kita mengetahui sistem ini dulu, kita akan mempelajari profilnya begitu. Bagaimana Pak Nano? Apakah begitu dulu atau mau coba langsung praktek edit profile? Kalau mau dicoba, pertama harus ada Kukainya dulu Pak Nano gitu. Karena edit profile kena biaya admin juga atau biaya
seperti kalau kita kena potongan di Indodax. Kalau mau coba silakan, yang sudah ada bisa kukainya, nanti kita coba. Intinya memang itu membutuhkan ada koin dulu, ada si kukainya, begitu. Itu ada akunnya Zaka masih terpampang, kukainya udah dibuka, apakah sudah dicoba? Tapi dia zero tuh. Tapi masih 0. Kalau 0 tidak bisa karena akan kepotong biaya admin atau biaya yang di hand-nya begitu. Masih 0 kata Zaka. Oke. Karena belum terhubung sama Indodax. Oke. Oh, Zaka mau sekalian nanya. Zaka mau sekalian nanya. Ya. Di Indodax, verifikasi kan nggak bisa verifikasi akun. Tapi bisa nggak masukin uang? Kalau menurut saya lebih baik diverifikasi akun dulu aja, Mbak. Untuk lebih kita amannya, kita verifikasi akun dulu aja. Jadi kalau belum verifikasi, kalau saya sarankan jangan bertransaksi, jangan mengirim dana ke sana, jangan mengirim uang supaya aman dan informasinya jauh lebih gampang nanti kalau ada masalah ketika sudah verified. Kalau belum nanti takutnya repot untuk kita bisa komplain atau mencoba membetulkan akun-akun kita tadi gitu. Iya. Itu ada pertanyaan di chat. Kalau Indodax-nya Oke, siap. Terima kasih. masih 0 gimana, Mas? Kukainya masih 0, tapi Indodax-nya udah diisi. Sebentar, saya coba mencerna kalimatnya. Kalau udah isi Indodax, tapi kukainya masih 0, gimana? Tandanya adalah dari Indodax-nya dikirim ke kukainya, begitu. Tadi sebenarnya sudah saya coba informasi di awal tentang cara mentransfernya begitu, yang dengan mengcopy alamat kukainya gitu. Kayaknya tadi Mbak Asri juga sudah saya infokan ya soal transfernya, bukan ya? Atau tadi yang orang lain ya? Beda. Tadi Riza yang nanya. Tadi Mas Riza, oke ya. Jadi intinya langkahnya si Mbak Asri ini Mbak Arih ini tinggal mengirimkan aja. Kalau sudah ada koin di Indodax, dalam arti dari uang rupiah, lalu ditransfer atau lalu digantikan jadi koin, dan kita sudah ada koin di Indodax, tinggal mengirim ke kukainya saja. Langkah selanjutnya seperti itu saja. Yang import itu ya Mas ya? Betul. Nanti saya ada, masih ingat itu. Ya, jadi itu caranya seperti kita mengirim GoPay dari BCA ke akun kita di GoPay begitu. Mbak Ari, apakah cukup menjawab? Mbak Ari, apa cukup menjawab atau masih ada pertanyaan mungkin? Nih, jadi ini ke Indodax dulu, ya kan? Terus ada link ini namanya nih, link ini. Jadi misinya cukup Mas Doni. Iya, ke ya, Indodax terima dulu. kasih. Lanjut, mungkin ada lagi itu? Punyanya si Tunggu, sini, itu jadi ini share baru screen-nya kesini. Zaka udah cukup ya? Sudah. Gitu. Tapi coba tanyain lagi. Ya. Halo Mas Akil, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tadi kayak Riza itu kan sudah minting ya. Riza masih ada nggak? Nggak ada ya? Market Nggak ada Mas. wallet. Ahmad Sudah Robi keluar, mungkin Pak. mau nanya. Sudah keluar. Riza Ferdiansa masih ada. Oh masih ada. Halo Mas Riza. Oh, Atau Ahmad mungkin- Robi nanya lagi. Ya, Mas Robi, Mbak Nels, tolong dibantu. Iya, sebentar. Ini nyelesain dulu ya, Mas. Ya. Siapa tadi? Riza udah selesai, baru ke Ahmad. Oh gitu. Riza belum jawab sih. Ahmad Robi Sudah, aja Mas. dulu. Market. Oh Riza Oke, udah. gimana nih? Tunggu. Riza? Iya Mas. Riza udah minting kan? Sudah tinggal itu tadi proses yang terakhir yang untuk masalah harga dan sebagainya. Oke, berarti sudah. Ya memang itu maksudnya sih yang profile itu kan bisa dipromoin ke itu ya, ke Twitter gitu. Jadi sebenarnya juga, tapi nanti sih kayaknya. Tapi maksudnya kalau sudah minting dan sudah bisa, itu langkah selanjutnya juga ada
sosialisasi atau promosi ya dari yang sudah di minting itu. Mungkin itu kan nanti terhubungnya di profile ke Twitter atau media sosial yang lainnya gitu. Tapi nanti memang sih. Iya nggak dong? Ya, ya. Maksud saya sebenarnya gini, edit profile itu bisa dibilang kalau menurut saya bukan inti. Karena apa? Kalau sudah minting, kalau sudah upload karya, ketika edit profilnya belum diedit pun nggak masalah. Karena apa? Karena yang dibutuhkan hanya linknya. Dan untuk namanya itu sendiri sebenarnya akan terlihat ketika alamat dompet kita diklik, otomatis nama kita akan muncul. Karena apa? Nama kita itu tadinya di awal sudah diverifikasi dari nama asli, jadi pastinya akan muncul. Kecuali mungkin mau diganti nama-nama inisial atau nama-nama panggungnya misalnya, itu baru diedit. Tapi kalau menurut saya justru teman-teman yang saya fokuskan mempelajari dulu sistem tadi, cara minting, memahami bagaimana mengirim koin dari Indodax misalnya ke Kukai, lalu nanti dari Kukai memproses untuk bisa minting, itu dulu menurut saya gitu. Karena kalau nanti itu sudah memahami, saya jamin kalau profil cukup mudah. Itu sebenarnya tinggal mengganti namanya, edit itu bisa. Kenapa saya nggak mau saya coba di sini? Takutnya nanti jadi kepikiran yang lain, maksudnya jadi loncat gitu. Karena kalau misalnya mau coba pun sangat mudah. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya saranin dibereskan mintingannya dulu, baru nanti kita lanjut ke edit profile, begitu, nggak apa-apa. Ini sekarang kalau mau lihat masnya Mas Riza ya? Iya, Mas Riza ini, ini adalah profil dari Tezos akunnya, ya. Nanti cara untuk mengeditnya. Ini sekarang Mas Riza ada pertanyaan apa? Itu tadi yang melanjutkan yang masalah selanjutnya itu Mas, tadi itu kan aku sama mau tanya itu, aku nge-share screen itu bener nggak sih screen linknya nih? Oke, ini maksudnya gini, kalau sekarang yang ada di screen adalah profil dari Masnya. Oh, profilnya malahan ya? Iya, yang mau ditanyakan Mas Riza apa? Kayak apa namanya, mau kayak seperti kayak Mbak tadi itu loh. Apa screen itu loh Mas, yang bisa dia tuntun gitu loh maksudku. Oh, yang mintingnya ya? Oh, kalau mintingnya itu ada di hiketnangnya gitu, di handnya. Kalau ini mau salah ya? Ini salah Zak. Yang sekarang saya lihat ini profilnya Mas Riza di Tezos profil gitu. Oke. Tidak usah. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Masnya bukan itu. Itu nggak salah kirim, Ja. Emang salah kirim apaan? Enggak foto keluarga gitu kan, Mas, maksudnya. Oke. Buset. Ahmad dulu, mungkin Mas Ahmad dari tadi udah nanya. Iya, ada pertanyaan di ini ya, di chat ya. Itu Mas Aat ya. Ya, ntar Ahmad Robi dulu. Ahmad dulu. Mau nanya tentang Kukai. Mbak Ari. Kalau misalnya udah kehubung ke, kalau misalnya nih udah minting karya, habis itu ada orang beli, nah uang itu akan masuk ke Kukai dulu. Bisa kedengeran nggak, Bang Domi? Iya, saya dengar. Oke. Kirain. Tapi suaranya memang kecil aja. Oh gitu. Oh iya, segini? Ini udah agak terlihat. Ya, oke. Jadi tadi ulangin ya, kalau misalnya udah masuk, udah minting karya nih, terus ada yang kebeli gitu kan, uangnya udah masuk nih, misalnya kan lewat koin Tezos ya, jadi kan di Indodax atau di Kukai ya masuknya. Nah, terus kalau misalnya koin itu nggak diambil kan nanti kan ada kayak berkembang gitu ya, kayak ada keuntungan yang didapat, ada bunga yang didapat dari koin yang ditanam itu. Nah, itu cara dicairin cara ngambil uangnya itu lewat mana? Lewat Kukai atau lewat Indodax? Oke, jadi gini, kalau nanti misalnya teman-teman sudah berhasil
sudah oke secara mungkin menjual karyanya, hasil dari penjualan karyanya itu larinya atau menuju ke Kukai dulu pastinya. Terkumpul di Kukai, misalnya ternyata teman-teman berhasil mengumpulkan 50 tezos di Kukai atau dompetnya, ya. Itu kan 50 tezos masih dalam bentuk koin kripto atau koin tezos. Lalu teman-teman mau coba untuk apa istilahnya kayak mencoba menggantikan atau seperti mencairkan ke rupiah. Caranya pertama mengirimkan 50 koin tadi ke Indodax. Ya, ke Indodax, nanti dari Indodax itu diproses. Jadi sebenarnya begini, perlu dipahami, Indodax ini kalau untuk logika seperti halnya seperti money changer, tempat untuk menukar uang gitu ya. Kalau di Indodax itu dari koin-koin kripto ke rupiah atau ke USD, sedangkan kalau money changer itu kan dari uang-uang negara. Jadi simpelnya adalah mengirim uang dari Kukai ke Indodax, lalu nanti dari Indodax ke rupiah. Ke rupiahnya itu bisa langsung menuju ke banknya teman-teman masing-masing. Begitu. Apakah cukup jelas atau masih membingungkan? Oke, bisa dipahami. Ya. Ya. Mungkin pertanyaan berikutnya yang Mas Aat itu ada di chat Mas Domi. Ya Mas, yang gimana? Ada di chat Mas. Di kolom chat dia tanya link. Oke, saya coba jawab ya. Jadi Mas Domi, waktu aku buat akun di Kukai di sana ada link download, lalu aku download saja, maka aku dapat hasilnya berupa file ini. Ini file apa? Oke. Pertanyaannya untuk Mas Nu buat ini yang dimaksud dengan apa yang di-download itu adalah itu tolong disimpan filenya karena itu juga bisa dipakai untuk Masnya atau teman-teman bisa masuk ke dompet Kukainya. Itu memudahkan teman-teman tidak perlu mengisi kalimat-kalimat atau kata-kata yang 24 atau tanpa password, itu langsung aja diunggah atau semacam di upload begitu. Jadi tolong disimpan dengan baik-baik juga itu bagian dari downloadnya. Itu cara lain aja sebenarnya. Begitu. Ya. Oke. Mas Saad sudah konfirmasi, sudah oke? Ya, oke Mas. Untuk Mas Riza, apa mau share sekali lagi atau gimana? Oke, aku coba ya Mbak ya. Ini sampai jam berapa, Mas? Sampai subuh gitu, ini kita enak. Sampai sahur ya? Tak pikir sampai buka lagi. Tuh. Mas Aki bisa. Buset dah. Tapi saya mau ada sahur on the road nanti malam ini. Saya mau ke masjid juga kan, mau saya biasa sahur di masjid, jadi saya harus muter-muter masjid. Ini biar saya harus ngisi ini kultum ya. Oh, saya mau mabit soalnya. Aduh. Oke, saya paham. Kalau sahur di Istiqlal menunya banyak, jadi saya harus menuju ke sana. Saya paham Mas Domi, teman-teman ini memang karena antusias ya, jadi merasa kurang. Tapi memang karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di grup aja gitu kan? Boleh di grup, nanti kalau misalnya waktunya cocok bisa kita bikin room Zoom lagi juga boleh gitu Mas. Iya, itu. Karena memang ini Mas Domi saya sendiri melihat teman-teman antusias ini senang ya. Maksudnya masih. Iyalah, masa susah sih. Iya, sahur on the road nih. Aduh. Riza nggak jadi Mas Domi. Bentar, aku belum ketemu itunya. Oh, pelan-pelan Za, jangan salah kirim loh. Bentar. Ini kan aku udah masuk ke di chat. Udah masuk ke handnya nih. Ini kan masuk ke handnya, aku mau share itu loh Mas.
Oke. Itu dari Zoom-nya aja, dari Zoom. Mas Atau Riza ada pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP Mas. dia. Oh, pakai HP. Kalau HP juga sebenarnya bisa ada tulisan yang warna hijau. Maaf, maksudnya ada info share. Ya, Share. betul. Ya kan pakai Mau Tadi masuk bertanya Zoom apa, ya? Mas Riza? Iya. share screen, Za. Share screen. Oh, share screen. Kalau udah masuk di browser apa itu? Zoom. Uh, Masuk di Zoom terus share screen. Masuk Zoom dulu lagi, Za. Ini udah. Kan yang di hand-nya sudah. Sekarang ke Zoom lagi. Nah, Udah ini. Zoom share screen. Belum muncul, Za. Oke, Ja, mungkin nanti bisa ketemuan sama aku, kita apa namanya? Kita cek bareng lah untuk ininya. Belajar. Ini udah bisa ini udah. bisa. Udah nih. Share screen. Sebentar, kok masih gelap, Bro? Telepon. HP ku kali, bentar ya. Oh iya. Ini udah. Udah tadi. Terang ya? Loh, malah ini Za, browsernya salah. Bentar, santai. Oke. Ini udah. Oke. Nah, ini udah. Udah. Oke, sudah. Terlihat. Oke. Dapat gelas 3 nih nanti. Dapat payung nih. Ini masuk ke ya. Shomononi ya, titik 3 ini. Iya, Mas Riza mau bertanya apa? Kan udah minting tadi kan udah masuk ke sini udah ada. Betul. Nah, itu kan mau ke ngasih harga dan sebagainya. Oke. Ini masuk titik 3 ini kan bener ya? Betul yang 3. Berarti ini ya, manage aset ini. Betul, manage asetnya diklik, betul. Oke. Lalu kita masuk ke token ya. Tunggu sebentar. Ini kan menuju ke sebentar, dia masih loading. Ya. Di kreasi dia belum muncul karya. Oh ya, belum muncul. Belum ada. Cuma ada di Mungkin sini sinyal maksudnya kali dia. Mas ya. Enggak. Dia udah minting. Kalau udah minting biasanya keluarnya di kreasi. Tapi ini mungkin karena koneksi internet mungkin enggak? Enggak ini Mas. 4G ya, Bro. Lancar ini. Masuk itu. Lancar tapi enggak keluar ya? Dan gagal. Atau mungkin gagal minting, Za. Enggak. Itu enggak ada gambarnya, Za. Atau masuk ini kan udah ada di sini, Mas. Bentar ya. Aku masuk ke Nah, kalau di sini kan udah ada nih sebenarnya nih. Coba Masnya scroll ke bawah. Ini ini yang Kukai Wallet ya? Ya, ini sudah betul. Coba ke bawah. Terus maksudnya di scroll, dikasih lihat saya di sini. Ini sudah masuk sih Mas sebenarnya Mas. Sudah 1 jam yang lalu. Itu Pak Direktur kita loh tak bikin NFT itu. Iya. Royalty, Za, royalty. Waduh. Gampang itu mah. Nggak muncul kita, belum. Aduh. Lagi ke... Atau gambarnya memang warna hitam, Mas? Enggak. Enak aja warna. Enggak, siapa tahu dia ada edisi all black gitu, edisi spesial. Enggak. Dia ini motret gitu, Riza itu. Riza motret-motret. Ini Mas, kemarin berdasarkan suara ya. Mas Aad juga dulu pernah kan? Jadi motret berdasarkan asal suaranya dari mana. Aku ngomong terus. Halo, kenapa guys? Gitu. Seperti itu. Nah, yuk. Nah ini belum muncul ya. Udah tadi tuh ada aku, tapi dia masuknya di itu Mas, di apa? Minggu pagi belum ada apa tuh? Koleksi coba. Tadi aku ada ketemu ada 2 di kreasi, koleksi. Ini ada tampilannya kreasi dan koleksi aja. Coba aku kita segerakan dulu ya, supaya muncul dia. Nah ini udah selesai loadingnya nih harusnya. Nah, nggak muncul. Kayak gini dia munculnya. Bentar guys. Nah,
Itu coba diklik ya. Udah tak klik ini. Nggak ada muncul ya. Ini. Oh, bentar di sini, Mas. Ya, itu ada muncul kayak apa? All. Akun. Ada all for sale. Ya, halo. Not for sale. Coba di sini harusnya dia munculnya. Iya. Karena kan dia munculnya tuh kayak ada menu akun, menu token, sama apa tadi di sini munculnya. Oke, atau yang ini, bentar. Aku bentar ya. Aku udah punya link satu lagi. Bagaimana, Mas? Ini. Nah, ini apa nih? Itu Tezos ya. Jadi ya betul, maksudnya Akun. yang sekarang Mas ini token. Ini kan ada kayaknya 2. Nah, ini. Iya betul, ada dua, betul. Ada 2. Betul. Ini apa nih? Oke. Ini hasil aku minting tadi ada 2 ini. Benar. Memang ini saya juga tadi melihatnya agak aneh. Coba nanti gini, alamat yang ada di Mas Riza punya kirimin ke saya. Nanti saya coba cari tahu dulu. Misalnya kayak di bagian punya Mas Riza kok tidak terbaca atau bagaimana, mungkin saya pikir perlu dibuka di laptop juga karena gitu, Mas. Karena saya pribadi kadang kalau untuk di HP ada kayak berbeda lah, mungkin keterbatasan atau gimana. Jadi saya biasanya langsung mengeceknya nanti pakai laptop atau pakai PC. Jadi nanti Mas Riza boleh aja share profilnya Mas Riza di grup, nanti saya coba cek. Yang ini sama yang hand tadi enggak? Atau yang mana? Betul, boleh handnya, boleh profil. Nanti yang penting saya tahu alamat dompetnya, karena kalau di dunia NFT ketika sudah tahu alamat dompetnya itu saya bisa mengetahui semuanya, Mas, begitu. Oke, siap. Jadi nggak masalah mau kirim yang mana, karena nanti sama saya gampang saya cari gitu. Itu siap. Karena terkoneksikan semua alamat itu. Iya, Mas. Nanti tak kirim ke grup aja ya nanti ya. Grup aja boleh, grup aja. Nanti setelah itu saya coba teliti dulu, saya coba pelajari kenapa itu tidak muncul begitu, Mas. Oke, siap. Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi karena udah cukup larut ini. Saya sama Mas Nano juga. Kalau Mas Nano dari pagi malah. Bahkan untuk JBI-nya juga Mbak Nels mungkin harus balik ke Bantul. Mungkin cukup Mas Butang. Ya, nanti bisa kita lanjutkan ya dengan kesepakatan, mungkin mau ada sesi berikutnya. Mungkin kalau Mas Domi berkenan, itu kan nanti kita bicara lagi. Iya. Dikabari aja kalau memang ada tambahan ruang untuk Zoom, kabari. Kalau nanti via Zoom tinggal di chat, nanti kita saling komunikasi. Siap. Gitu. Oke, Pak Nano, kayaknya kita harus gimana? Mengakhiri harus sahur on the road berarti. Harus sahur on the road. Saya mau keramas dulu. Dom, makasih banget ya Dom ya. Iya, sama-sama Pak. Aku jadi nggak enaknya nggak ngasih apa-apa, mau ngasih terus ya. Sahur tapi jauh. Sahur online, di foto doang. Mas Domi, sabar, sahur bareng. Mas Domi, makasih banget. Makasih banget Mas Domi. Ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah ngikutin dari 3 sesi ini. Untuk selanjutnya tetap masih bisa ini ya komunikasi di WA group ya Mas Domi ya. Iya. Nanti kalau masih ada pertanyaan langsung saja ke sana. Oke, terima kasih. Mbak Nel juga makasih. Terima kasih Mbak Nel dan Mbak Dina. Mbak Dina. Derta. Terima kasih juga Bu Ajeng Mas. Oh iya. Terima kasih Bu Ajeng. Terima kasih teman-teman Ruru dan juga JBA dan teman-teman Galeri Katamsi. Terima kasih. Wassalamualaikum. Foto dulu ya? Mas. Foto dulu ya?
Iya. Foto dulu boleh. Udah pada out itu. Ayo. Silakan on kameranya. Yang ada dulu boleh yang ada. Kameraku on nggak sih? Oh, on ya. Oke, 1, 2, 3. Iya, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Mas Romi. Terima kasih. Ya, selamat malam. Yuk, saya on ya. Saya on ya. Oke, Pak. Terima kasih ya, Kak.